dulu punya pacar dianterin ke dokter rajin, minum obat rajin, ya udah aku mah nggak bakalan jadi tunanetra kan, kayak nggak ada kebayang deh maksudnya hidup aku maksudnya tiba-tiba hilang penglihatan. Tapi lama-lama kayak nggak bisa dihindari, ini mulai lapang pandangnya mulai diambil, mulai sempit sampai akhirnya ya nggak bisa lihat papan tulis lagi, nggak bisa lihat tangga lagi di kampus. Ya udah akhirnya berhenti kuliah gitu. Punya pacar dong? Punya, dulu pacar pertama setelah jadi tunanetra tuh tunanetra juga, jadi saling rabanya gimana kalau tunanetra itu? Alhamdulillah udah pernah kayak ke Hong Kong lomba, terus ke luar negeri aku beberapa kali untuk kompetisi gitu. Nah itu karena apa sih? Karena aku tergabung di organisasi kedisabilitasan gitu. Gaul sama anak tunanetra bisa tetap cool juga gitu, jadi kenalilah tetep mereka. Banget, iya. Mereka juga kami gaul. Juga karaoke. Aku karaoke teksnya gimana? Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Di video sebelumnya saya udah ngobrol dengan satu narasumber yang inspiratif dan asik diajak ngobrol. Dia merupakan totally blind atau tunanetra sejak lahir. Nah, satu lagi narasumber saya kali ini anak muda yang berprestasi tunanetra, namanya Mbak Eka. Oke, kita sapa dulu yang di sana. Halo, assalamualaikum, selamat sore di sana. Halo Kak Rosi, waalaikumsalam. Iya, selamat sore di sini dan selamat pagi di sana. Oke. Nah, jadi saya di Inggris dan Eka di Australia. Australianya di sebelah mana nih, Dek? Di Australia Selatan, di Adelaide. Oh, di Adelaide. Nah, kalau ngelihat penampilan tidak nampak seperti anak tunanetra, gaul banget gitu loh. Bisa aja nih. Iya. Boleh cerita dulu enggak, Eka, dulu awalnya tunanetra kan kalau Rahel kemarin tuh kan bawaan lahir ya, apa sih namanya, prematur. Nah kalau Eka bisa ceritain enggak tunanetra kan apa nih? Apakah bawaan lahir atau eksiden atau bagaimana? Iya, kalau aku sih bukan karena bawaan lahir, jadi dari kecil tuh aku nggak tunanetra ya Kak. Tapi karena penyakit mata namanya glaukoma gitu. Itu karena penyebabnya tuh banyak kalau glaukoma. Cuma kalau aku karena obat pereda nyeri, jadi kayak steroid gitu. Karena aku kan sering menstruasi itu sakit kan, jadi minum obat pereda nyeri. Terus juga aku juga rematik dari kecil, bahkan dari SD udah konsumsi obat itu. Kata dokter sih itu penyebabnya. Sakitnya atau karena apa masa kecil-kecil? Karena rematik katanya. Emang dari SD tuh udah kayak gitu, nggak tahu. Ya percaya aja. Pokoknya sakit banget, harus direndam di air panas gitu biar dia reda. Kalau kedinginan biasanya. Oh, tapi tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Enggak. Penyakit apakah itu? Enggak tahu. Pokoknya saat itu dikasih obat pereda sakit aja. Iya, betul. Dan itu dilakukan bertahun-tahun dong, SD kan? Iya. Iya, sampai akhirnya, betul. Oke. Terus efek dari obat-obatan pereda sakit itu nyambung juga pas begitu dapat pertama kali menstruasi juga gitu ya? Terus berlanjut. Nah, terus berlanjut. SMA normal gitu. Iya, betul. Nah, begitu kelihatan agak kabur penglihatan di usia berapa tuh? Itu pas SMA kelas 3. SMA. Jadi SMA. Iya, jadi minus dulu atau bagaimana awalnya? Iya, kalau misalkan pakai kacamata tuh emang udah dari SMP kan. Udah dari kelas 2 SMP pakai kacamata. Mungkin tuh sebenarnya tanda-tanda glaukoma atau apa nggak tahu, cuma mikirnya kan minus. Nah, terus abis itu SMA kelas 3 tuh mulai matanya sakit. Jadi udah nggak cuma lapang pandang berkurang, tapi sakit gitu. Aduh, sampai pukul-pukulin kepala, sampai jedot-jedotin. Nih, saya potong dulu ya. Waktu SMP pertama kali periksa mata itu minus berapa? Kecil sih kayak 1 gitu, 1. Pokoknya kecil, cuma dari silindrisnya gitu. Terus SMP, SMA. Nah, itu mulai sakit itu SMA. Enggak hanya hilang jarak pandang atau buram, enggak. Tapi betul. Sakitnya seperti apa di dalam mata? Iya, jadi matanya tuh kan mengeras. Kalau ini kelihatan, nggak tahu kelihatan apa enggak. Ini ada kataraknya juga sih. Itu tuh keras banget matanya, jadi kayak kaku besar gitu, kaku. Terus nanti ke kepala jadi sakit. Otomatis kalau kepala ngerasa sakit, puyeng dan mual, sampai efeknya benar-benar mual, sampai kayak mau muntah-muntah gitu. Nah, terus waktu sakit badan dan kalau datang menstruasi tetap sakit, itu masih berlanjut juga? Itu masih, sampai akhirnya dokter bilang ini penyebab mata kamu waktu itu udah low vision kan, udah mulai low vision, baru dokter bilang gitu kan, kalau ini karena
pereda nyeri. Akhirnya dari situ nggak mau deh, kapok, nggak mau minum kayak begitu lagi. Ya udah stopnya ketika tahu dari dokter bahwa ini karena pereda nyeri gitu. Oke. Nah selama tidak mengkonsumsi pereda nyeri, kalau lagi menstruasi atau lagi sakit tulang otot gimana dong? Ditahan. Tapi bisa, akhirnya kan? Karena terpaksa, tapi bisa ternyata. Nah gitu. coba kalau dari kecil ditahan aja Makanya ya gitu. Jadi jangan mudah minum obat pereda nyeri mungkin ya, harusnya. Iya, atau enggak ya di bawah apa ya? Pemeriksaan dokter. Ya, betul, pengawasan dokter. Pengawasan dokter. Gitu. Iya sih harusnya begitu. Dan anyway, waktu udah low vision sampai dengan total nggak bisa ngelihat, itu prosesnya bagaimana? Berapa bulan atau apa yang dilakukan? Pokoknya 2009 itu 2010 deh, udah nggak bisa mobilitas keluar, tapi masih bisa lihat wajah walaupun pakai sebelah kanan. Jadi yang kiri udah nggak bisa diandelin matanya. Jadi kalau ngaca itu pakai yang kanan gitu. Tapi kan udah nggak bisa mobilitas. Itu 2010. Tapi totalnya 2011. Tapi itu kan satu. Awalnya satu dulu kan? Iya, merembet ke sebelahnya. Nah, itu SMA gimana dong? Nggak mobilitas? Enggak, SMA masih bisa sampai akhirnya lulus, sampai kuliah gitu. Kuliah semester 2 baru drop out gitu. Jadi udah nggak bisa ngeceng-ngeceng di mall SMA gitu. Udah nggak bisa, udah nggak bisa. Udah jadi nggak anak gaul lagi. Iya, nggak. Makanya kayak ya ampun sepi banget ya hidup. Dulu mikirnya gitu. Awalnya gitu. Nah, biasanya main dulu. Itu kan waktu A1 gitu ya, masih bisa lihat walaupun burem itu nggak ada. Wah ini apakah ini bisa dibetulin nih? Apa ini ada terapi kah, operasi kah, ada keinginan atau ada chance untuk itu? Kalau secara medis tuh penyakit glaukoma nggak bisa disembuhin ya, bisanya di-maintain gitu. Makanya ketika penglihatan udah hilang 80%, ya kita nggak bisa balikin dia sampai bagus lagi 50 jadi kembali 100%, nggak bisa. Jadi bisanya di-maintain yang sisanya itu. Sedangkan aku dulu waktu masih bisa lihat ya, aku tahu aku divonis glaukoma nih. Terus aku googling gitu. Waduh, katanya hadiah terindah buat penderita glaukoma adalah ini ya, kebutaan atau ketunanetraan gitu. Tapi dokter bilang nggak usah ini ya, katanya nggak usah takut, ada kok yang sembuh gitu sih, dia bilang gitu. Cuman ya balik lagi secara medis dan penelitian belum bisa disembuhkan, walaupun operasi paling mengurangi rasa sakit atau memaintain mata, sisa penglihatan yang masih ada gitu. Nah waktu dokter bilang kayak gitu, sudah memprediksi atau memperkirakan kemungkinan terburuk dong kalau saya itu bisa sampai totally blind gitu? Iya, cuman masih denial gitu loh. Nggak mungkin deh, ini paling gitu ya. Iya, terus jadi kayak semangat. Dulu punya pacar, dianterin ke dokter, rajin minum obat, rajin. Ya udah, aku mah nggak bakalan jadi tunanetra kan, kayak nggak ada kebayang deh, maksudnya hidup aku maksudnya tiba-tiba hilang penglihatan. Tapi lama-lama kayak nggak bisa dihindari. Ini mulai lapang pandangnya mulai diambil, mulai sempit sampai akhirnya ya nggak bisa lihat papan tulis lagi, nggak bisa lihat tangga lagi di kampus. Ya udah akhirnya berhenti kuliah gitu. Gitu. Nah itu momen terpuruk atau orangnya asik-asik aja kayak ya udahlah, atau jadi bohong nggak, jadi pikiran nggak, stres kah atau gimana? Iya, bohong banget sih kalau misalkan nggak marah atau nggak bersedih. Aku tuh down banget, sangat down, karena kan pacar juga mutusin aku gitu. Jadi ninggalin karena aku. Nah gitu, kita sebelum ngomongin pacar ya, dan sekarang juga tetap punya pacar, tenang aja, laki-laki banyak kok di luaran sana. Nah waktu itu sempet down berapa bulan atau udah mulai bangkit? Apakah cara belajarnya jadi gimana? Belajar braille dong sekarang? Aku nggak bisa braille. Nggak bisa? Oke deh. Aku nggak bisa braille. Kita ceritanya mulai dari down, apa yang dilakukan sampai bisa bangkit, itu aja dulu. Down, aku kan dari kampung banget ya Kak, dari Brebes, terus udah gitu kampung lah pokoknya. Nah itu tuh nggak ada informasi yang bisa aku akses tentang ketunanetraan gitu. Pikirnya udah akhir dari segalanya gitu. Ya udah aku di rumah, tapi untungnya aku nggak kayak teman-teman lain yang sampai bertahun-tahun. Aku cuma 6 bulan langsung get over, langsung maksa mama buat beliin aku tongkat, langsung aku pengen dulunya belajar braille. Aku bilang, mah masukin aku ke SLB dong, at least buat belajar braille, karena aku kan passionnya di nulis ya Kak. Jadi pengen bisa nulis lagi, pengen bisa baca. Dulu nggak tahu nih kalau tunanetra bisa baca lewat komputer, namanya di kampung ya. Akhirnya istilahnya passion sih, aku bilangnya yang bikin aku, selain dari support keluarga dan
mencoba bersyukur dan ikhlas ya. Maksudnya itu dari diri akunya tuh passion gitu. Aku pengen bisa nulis lagi nih. Aku nggak mau hidup aku terkurung di kamar gitu. Nah dari situ akhirnya gimana caranya ya biar bisa keluar, biar bisa akses dunia luar, bisa nikmatin literasi lagi gitu. Itu yang bikin aku bangkit. Oke. Masuk lagi nih kuliah. Udah drop out, masuk lagi kuliah. Iya dulu sih masih kayak the middle of nowhere yang nggak tahu mau ngapain nih, cuman kayak mama beliin tongkat, itu pun nggak boleh ya gitu, orang tua nanti malu gitu-gitu kan awal-awal ya, nggak munafik lah orang tua aku gitu, udah ya nah nggak usah beli tongkat, pokoknya aku maksa beliin, nggak beli sampai nangis, akhirnya ketika dikasih tongkat itu aku tongkat khusus keluar rumah yang dilipat itu kan iya, untuk tunanetra. Iya cuman dulu belum kenal tongkat lipat, jadi yang masih kayak antena yang punya kakek-kakek gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku bisa keluar rumah, bosen di rumah terus itu doang tiap hari. Sampai akhirnya aku kenal sama komunitas, akhirnya dikenalin juga sama Persatuan Tunanetra Indonesia di Semarang, ditawarin lah beasiswa. Nah mulai kuliah lagi 2012 gitu. Tapi aku udah bangkit dari 2011 ya, udah bangkit. Bangkit. Nah itu terpuruk 2010 ya? Bangkit 2011. 6 bulan, iya. 6 bulan. Nah, jadi sebetulnya support itu nggak tahu maksudnya support itu bangkit itu mungkin dari diri sendiri lebih kuat ya daripada lingkungan sekitar. Termasuk waktu minta tongkat kata ibu janganlah malu sama tetangga. Jangan, sampai nangis, sampai diomelin. Nggak ada tongkat di mana belinya karena kan informasi nggak tahu ya. Pokoknya gimana caranya deh gitu-gitu. Nah, terus marah. Lingkungan sekitar waktu itu ngelihat Eka yang menjadi tunanetra tuh gimana? Kenapa malu? Sebenarnya sih, ya mama takutnya aku dibully orang. Bukan mama takut, bilang, udahlah diam, kalau keluar nanti takut jatuh. Okay, bukan, tapi karena takutnya Eka nggak bisa nerima ketika ada orang, ih buta kayak gitu. Padahal mah Eka nggak peduli, terus mama bilang gini, nanti kamu kelihatan banget tunanetra ya itu wajar ya orang tua gitu. Mamaku masa lalu lah gitu, terus aku bilang, ya emang kenapa emang tunanetra kok. Akhirnya meyakinkan terus, dan ketika kita meyakinkan mereka pun oke, si anaknya fine kok sama dunianya, ngapain kita yang ribet gitu. Akhirnya ya udah mereka percaya ya. Gitu. Nah tahun 2012 kuliah di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Jadi pindah dari Tegal ke Semarang. Beda kampus. Beda kampus, beda jurusan, mulai dari semester 1 atau? Iya. Mulai dari semester 1 lagi, cuma masih sebenarnya masih sama sih tentang bahasa Inggris, cuma dulunya pendidikan, tapi pas udah pindah aku sastra Inggris gitu. Nah itu jadi ada support dari komunitas itu ya? Betul, sangat besar perannya. Tadi kita miss nih, gimana caranya awalnya waktu bisa tergabung di komunitas tersebut? Jadi dulu aku kan ini ya, maksudnya suka nulis gitu. Nah waktu itu nggak sengaja juga nih, alhamdulillah banget. Dan aku dari situ mulai yakin bahwa Allah itu nggak bakal ninggalin kita sendirian gitu loh Kak. Beneran itu nyata banget. Ketika kita udah berdamai sama diri, udah bersyukur, akhirnya jalan dibukain. Sumpah sampai nggak nyangka banget. Aku ada orang KKN di kampung kan waktu itu, dari Jawa Barat, dari Kuningan ke kampung aku. Kebetulan itu pun nggak disengaja. Mereka juga nggak tahu tunanetra apa. Kebetulan ada salah satu itu yang kerja di toko komputer, teknisi komputer gitu, dan punya aplikasi pembaca layar. Akhirnya aku coba ya teh pakai ini. Padahal dia juga nggak ngerti caranya gimana. Ya udah aku pakai, terus aku pencet-pencet aja di laptop sendiri gitu kan. Nah, tapi aku masih pakai Zoom gitu loh, magnifier di laptop karena kan masih low vision waktu itu. Aku jadi nulis random, suka typo. Dari situlah aku upload lagi di Facebook sampai ada yang baca tulisan aku. Terus mereka coba yuk gabung komunitas di Jakarta ya, Karya Tunanetra. Dari situ mulai aktif nulis lagi sampai kenal ke yang di Semarang tadi gitu sih. Ya, jadi satu persatu terbuka. Iya, Eka bilang kan tadi kok kebetulannya, sebenarnya bukan kebetulan sih, jalan Allah, jalan Tuhan, bagaimana caranya mempertemukan kalian gitu ya. Begitu kan caranya. Jadi artinya kalau kita bergerak, sekitar kita ikut menghampiri kita gitu. Jadi ya dulu gitu ya. Yang penting kalau kita sudah bergerak, nanti sekitar itu menjuruskan kita untuk yang lebih bagus lagi. Kalau kita diam malah nggak menghampiri juga ya chance itu. Betul, iya. Dan betul banget. Anyway, dunia kuliah gimana? Dunia kuliah tunanetra waktu S1. Karena beda sih waktu S1 tuh awal-awal minder pasti, karena ya di kampus itu termasuk yang orang-orangnya berduit kayak gitu. Tapi aku beasiswa ya, karena ada kerja sama komunitas tadi. Terus akhirnya
aku minder, awal-awal aku tuh siapa dari kampung. Tapi ternyata pas udah masuk, ya memang gitu sih. Mereka bukannya jahat atau ngebully, tapi karena mereka nggak kenal tunanetra itu apa, nggak ngerti cara interaksinya. Jadi ada yang cuek gitu, kita jalan cuek nggak disapa kayak gitu, terus ngeliatin doang kayak gitu. Ada sih, cuma biasa sih lama-lama ketika kitanya membuka diri, mereka juga akhirnya mingle sama kita gitu. Oke. Nah itu kan dapat beasiswa ya S1 di universitas tersebut. Iya. Beasiswanya nggak hanya tuition fee, tapi juga living cost nggak dikasih nggak untuk? Enggak, cuma biaya kuliah. Tapi, nah terus waktu kuliah kos dong? Iya, ngekos. Melakukan daily activity gimana? Masa beres-beres rumah? Sendiri. Itu punya kemampuan itu dari mana? Iya, dulunya sebenarnya waktu pertama kali belum kuliah, maksudnya waktu jadi tunanetra awal, aku bukan tipe yang dimanja. Mungkin karena keluarga sibuk cari uangnya buat hidup, jadi nggak ada waktu tuh buat manjain anak itu sama sekali nggak. Jadi aku disuruh nyetrika satu rumah gitu, pakaian orang tua aku nyetrika dengan kondisi aku yang udah tunanetra ya total. Ya udah dibiasain kayak begitu, jadi udah keberaniannya udah ada kali ya untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tapi mereka nggak ada yang ngajarin secara khusus, Eka kalau tunanetra nyetrika tuh ini dipegang ya, enggak. Jadi aku learning by doing kali. Pokoknya gitu, sampai akhirnya waktu mau kuliah lanjut S1 dulu, karena abis drop out dulu ya, itu aku akhirnya ditampung sama orang tuanya teman aku. Karena orang tua maksudnya? Ya maksudnya ditampung aja deh sambil berobat pijet-pijet buat glukomanya gitu. Dia bilang, ibu orang tua kesulitan ekonomi, akhirnya aku ditampung di Kabupaten Semarang waktu itu. Ditampung dari situ belajarnya apa sih? Maksudnya tinggal di rumahnya gitu. Kok istilahnya ditampung? Tinggal bersama keluarga yang lain. Oke. Iya, betul. Nah, itu bukan saudara sih, bukan siapa-siapa, tapi dia berbaik hati, boleh deh Eka tinggal di sini. Akhirnya di situ belajar banyak, Kak. Aku si ibu ini kan jualan gorengan, jadi aku tiap abis maghrib tuh udah yang kayak motongin sayuran, itu udah black-blackin tahu. Udah total, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sih nggak pernah kecium-cium ke tangan, cos-cos gitu. Enggak sih, cuma kalau nyetrika kadang kena tangan. Tapi kalau pisau sih enggak sih. Nah dari situ aku belajar banyak. Aku pagi-pagi harusnya apa namanya di rumah orang ya. Nah ketika transisi dari rumahnya si ibu ini ke kos-kosan ketika kuliah, itu aku udah biasa aja gitu. Tapi bukan berarti aku rajin gitu ya Kak. Aku tetap manusia biasa gitu. Lebih banyak jadi malesnya. Lebih banyak malesnya. Kadang kamar berantakan lah gitu. Oke, jadi nggak kaget lah ya begitu masuk kos, karena sebelumnya pernah di rumah ibu tersebut, jadi yang namanya masak biasa lah ya, nyetrika biasa lah ya, walaupun agak sering kecium mungkin tangan sama setrika yang panas gitu ya. Betul. Oke, nah kos berapa tahun sampai dengan S1 berjalan dengan lancar? Iya, lancar, alhamdulillah. Nah, terus ngekos terus. Kalau pas kuliah referensi kan buku-buku ya yang normal. Nah, Eka nggak bisa braille, gimana cara menjalani perkuliahan tanpa bisa braille? Ya sebenarnya sih kalau misalkan kita masuk ke sekolah inklusi ataupun kampusnya nggak ada yang khusus ya Kak, semua campur gitu. Nah itu nggak ada braille, jadi jangan berharap ketika tunanetra kuliah tuh ada buku bacaan braille. Itu ada sih tapi 0, sekian persen yang kurang lah untuk referensi. Kita mau nggak mau harus bisa komputer, teknologi gitu. Nah aku biasanya dikasihnya soft file sama dosen. Kebetulan kampusnya udah komputerisasi, jadi orang awas pun mereka aksesnya di website. Jadi aku bisa baca juga. Kalaupun ada hard copy buku gitu, biasanya ada dosen yang baik yang bantuin scanning terus ngasih ke akunya yang soft file atau aku nyekan sendiri gitu. Oh, oke. Nah dunia perkuliahan S1 berjalan dengan lancar, layaknya anak muda lainnya lah ya. Iya. Punya pacar dong? Punya. Dulu pacar pertama setelah jadi tunanetra tuh tunanetra juga, jadi dia sesama tunanetra gitu. Saling rabanya gimana kalau tunanetra itu? Maksudnya kalau jalan-jalan pegangannya gimana jadinya? Biasanya kalau sama sesama tunanetra mah jalan sendiri-sendiri, pakai tongkat masing-masing gitu. Tapi kadang nggak gandengan tangan dong. Kadang juga kalau misalkan lagi mau naik bus gitu kan, aku sok-sok pegang tangan dia, tapi nggak seromantis sama orang awas kayaknya. Tapi ya pokoknya itu cara aku sih. Biasanya
keromantisan itu muncul kalau misalkan dari kos-kosan dia nih, dia nganterin aku atau aku mau kemana dia anterin gitu. Tapi ya jalan sendiri-sendiri. Atau kadang aku pegangan tasnya dia di depan kayak kereta gitu kan. Aku pegangan tasnya dia gitu. Aku males juga pakai tongkat. Oh gitu, jadi nebeng kalau aja. Udah ada orang, nebeng aja ya. Kena sama pacar yang pertama yang sesama tunanetra dari komunitas? Ya, dari komunitas. Dia yang guru komputer aku dulunya, jadi cinlok gitu sama guru. Kenapa putus? Ya pas banyak sebab sih. Kayaknya dia waktu itu pengennya carinya yang awas untuk calon istri mungkin ya, karena tuntutan keluarga atau dia sendiri pengen. Akhirnya ya udah. Oke. Nah, terus sekarang punya pacar lagi dong? Punya. Laku juga ya, Ibu? Aduh, gak tahu, padahal kayak gini pas-pasan. Laku keras ya, Bu. Laku keras. Iya. Nah, pacar yang sekarang gimana menerima keadaan awas kan? Maksudnya melihat. Iya, awas. Okay. Iya. Pacar di mana ceritanya nih? Dulunya sih jujur aja ya, aku yang suka duluan. Cie, nembak duluan. Terus aku kan orangnya ya udah, kalau kita suka, why not kita ungkapin gitu. Awalnya dia nggak suka, tapi nice lah sama tunanetra karena kan emang satu kampus dan dia udah tahu tunanetra lain juga gitu. Sampai akhirnya karena makin lama makin deket, terus dia yang akhirnya suka sama aku. Nggak ada masalah terkait sama perbedaan kondisi ya gitu. Pacaran sama orang awas gimana tuh rasanya? Rasanya sama aja. Kalau aku pribadi kan enggak ngebedain ya. Jadi kalaupun nanti nikah dapat suami tunanetra ya asik aja. Kalaupun dapat yang awas juga nggak masalah. Aku benar-benar nggak membedakan sama sekali. Cuman kebetulan sekarang lagi sama orang awas. Rasanya paling bedanya apaan ya? Mungkin bisa diboncengin naik motor kayak gitu. Terus kalau misalkan aku penasaran nih, aku penasaran deh si cewek ini cantiknya kayak gimana sih? Terus aku nanya kayak sama dia kan. Terus deskripsiin dong. Atau nggak misalkan aku mau pergi pakai baju apa atau enggak dandananku oke nggak ya gitu. Aku kayak video call, tolong dong ini oke nggak, kayak gitu. Jadi enaknya buat deskripsiin. Kadang kalau sama mama atau sama keluarga kan mereka punya kesibukan juga, walaupun cowok aku juga kerja sih sekarang, tapi kan namanya pacar tuh berusaha selalu ada. Terus kalau misalnya aku mau beli kayak online shopping gitu, kadang aku tuh pemalas banget, bukan berarti tunanetra nggak bisa ya, tapi aku pemalas. Terus kadang kayak nyuruh aja, tolong dong cariin barang ini gitu-gitu. Kemarin-kemarin tuh saya pengen ngobrol sama yang tunanetra seperti Rahel itu, pengen tahu sih kehidupan tunanetra tuh seperti apa gitu Kak. Jadi seperti itu. Jadi ya tunanetra sama kita sama-sama aja ya, apalagi semakin kesini teknologi kan semakin canggih. Eka main sosial media juga, ada Instagram, Facebook dan YouTube. Nanti kalian pemirsa channel YouTube Rosi Meilani bisa kepoin YouTube-nya Eka juga. Nanti linknya saya kasih ya. Dan anyway, di kontennya Eka seru-seru gitu. Ini anak tunanetra agak ini gitu ya, seru juga. Agak nakal ya kan? Agak nakal gitu pemikirannya. Kalau Rahel kan beda ya. Kalau Rahel itu kan sama ibunya diarahkan begini belajar ini, belajar itu sampai belajar interaksi. Nah, kalau Eka menemukan semua dari ketidaknyamanan sampai nyaman seperti ini tuh nyari sendiri ya. Ya nyari sendiri, dan bukan berarti bisa sendiri, tapi karena bantuan kayak berjejaring, entah dari komunitas atau sesama teman disabilitas, itu benar-benar membantu, karena dari mereka lah kita dapat sumber informasi kan gitu. Oke, jadi penting banget ya, seperti Rahel kan tergabung dalam komunitas gitu. Nah, Eka juga mulai dari terpuruk bisa kuliah S1 juga karena networking ya dengan sesama. Iya Kak, dan aku juga alhamdulillah udah pernah kayak ke Hong Kong lomba, terus ke luar negeri aku beberapa kali untuk kompetisi gitu. Nah itu karena apa sih? Karena aku tergabung di organisasi kedisabilitasan gitu. Akhirnya aku belajar tentang isu disabilitas, aku bisa berbicara lebih tentang isu disabilitas di luar negeri gitu. Jadi benar-benar oh my god, itu benar-benar buka kesempatan banyak gitu. Oh ya Allah, jadi penting banget ya komunitas bagi seorang difabel khususnya tunanetra ya. Iya betul. Boleh disebutkan nggak sih komunitas apa saja nih kalau misalnya ada yang menonton channel YouTube Rosi Meilani begitu difonis, baik itu blind karena kecelakaan, accident, bawaan lahir atau karena glukoma seperti Eka, ada yang mau disampaikan nggak? Ayo gabung ke komunitas ini atau apa? Coba. Iya.
Sebenarnya sih kalau untuk spesifik ke tunanetra itu ada namanya Persatuan Tunanetra Indonesia, itu tingkat nasional sama daerah sama kota kabupaten ada, jadi itu kayak bercabang-cabang gitu. Jadi dimanapun teman-teman berada, coba aja cari info sekarang di Google, menurut aku ada banget, bahkan nomor handphonenya ketua-ketuanya ada. Jadi coba gabung ke Persatuan Tunanetra Indonesia. Kayak aku sekarang karena domisili Bangka Belitung, jadi aku ikutnya Persatuan Tunanetra Indonesia daerah Bangka Belitung gitu. Ada lagi yang lebih umum kayak Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI, itu juga bagus juga, atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, itu juga ada. Banyak banget, Kak. Wah, banyak banget. Dan itu yang membawa Eka ke beberapa tahap. Pertama S1 dapat dari sana, terus informasi S2. Ya, betul. Misalnya channel YouTube Rosie Meilani, Eka ini lagi S2 di Australia. Itu juga lewat net. Betul. Iya. Termasuk yang ke Hong Kong, ke kemana-kemana. Iya. Ke Myanmar gitu. So far sudah berapa negara yang pernah Eka jajaki? Kalau dikit sih, cuman Aussie gitu, terus Hong Kong, Myanmar doang. Kalau untuk yang beneran, tapi kalau transit atau main gitu mah banyak tapi lah. Maksudnya kalau melek pun belum tentu ada chance untuk itu kali ya? Iya, aku senengnya karena aku di sana tuh kompetisi atau nggak paling nggak konferensi yang aku jadi speaker, di mana aku bisa ngomongin apa yang ada di otak aku ke halayak banyak secara internasional gitu. Itu yang aku suka sih. Gitu. Oke, senang banget udah ngobrol sama Eka, tapi karena keterbatasan waktu, nanti kita nyambung lagi ya ke part 2, bagaimana sampai Eka bisa dapat S2 di Australia. Oke. Tapi sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan nggak tentang pentingnya komunitas atau membangkitkan keterpurukan dan sebagainya? Silakan sebagai penutup. Oke, jadi menurut aku kalau misalkan kalian jadi disabilitas, jangan cuma diem di rumah aja, karena dunia nggak akan berubah kalau kalian cuma diem dan do nothing gitu. Jadi please bangkitkan lagi passion kalian, apapun itu passionnya, terus berjejaringlah, bertemanlah sama orang lain, karena siapa tahu mereka bisa bantu kalian untuk dapat chance atau kesempatan-kesempatan yang banyak banget. Dan mungkin untuk teman-teman yang bukan disabilitas yang lagi nonton, Kak, aku pesannya coba kenali kami lebih dalam lagi, karena biasanya orang tuh nggak kenal maka nggak sayang gitu. Bukan berarti jahat, jadi kenali dulu biar bisa tahu lebih tentang kami kita. Jadi tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kenalan gitu kan. Nah jadi ternyata betul. Orang tunanetra tuh asik kok diajak ngobrol seperti Eka. Ini sebenarnya kalau saya bilang, kalau tadi saya nggak menjelaskan bahwa narasumber saya tunanetra, apa bedanya saya ngobrol sama Eka di Zoom kayak gini, kan nggak kelihatan juga seperti tunanetranya, biasa aja kan. Okay. Tapi mungkin kadang terlalu mendongak atau terlalu nggak fokus gitu mata aku. Kadang itu kacamata juga ini. Jadi sebagai jadi main berkomunikasi atau gaul sama anak tunanetra bisa tetap cool juga gitu. Jadi kenalilah tetap mereka. Banget. Iya. Mereka juga kami gaul. Juga karaoke teksnya gimana? Harus hafal itu kelemahannya tuh, dibisikin temen gitu. Abis ini ya, abis ini gitu. Jadi nanti di part 2 kita ngomongin lagi bagaimana Eka dapat beasiswa, juga kita ngomongin lagi bahwa tunanetra juga anak gaul, bisa ke karaoke juga, dunia percintaannya sama dengan orang normal. Betul. Juga sama, punya sosial media, punya YouTube, dan kita ulik lagi nanti di part 2 ya. Ya, oke. Terima kasih karena sudah sore dan saya ada janji sama Rahel sebentar lagi kita nyambung di part 2 ya. Iya, oke. Terima kasih ya Eka sharingnya, semoga obrolan ini bisa membawa manfaat. Oke. Buat pemirsa channel YouTube Rosie Meilani yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena saya mau ngobrol lagi dengan narasumber yang asik untuk diajak ngobrol, dan semoga obrolan ini bisa membawa manfaat. Bye, assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.